Minuman kecil berwarna krem ini sudah ada sejak 1935. Tapi banyak orang nggak tahu kalau Yakult pernah dituduh berbahaya, hampir dilarang, dan bahkan menjadi rebutan ketika krisis ekonomi. Minuman sederhana yang sering kita minum waktu kecil ternyata punya cerita panjang, penuh perjuangan, kontroversi, sampai akhirnya menjadi salah satu minuman probiotik paling terkenal di dunia. Penasaran nggak sih? Sebelum membahas lebih lanjut, jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Kisah tentang Yakult bermula dari keresahan seorang ilmuwan muda Jepang bernama Dr. Minoru Shirota. Pada tahun 1930-an, Jepang sedang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang sulit. Penyakit pencernaan merenggut begitu banyak nyawa anak-anak dan fasilitas kesehatan sangat terbatas. Dari Shirota merasa bahwa kesehatan tidak seharusnya menjadi hak orang kaya saja. Ia percaya bahwa semua orang berhak sehat dan penyakit pencernaan adalah masalah yang sangat mendesak untuk diatasi. Menurut kalian, zaman sekarang masih banyak nggak sih penyakit yang sebenarnya bisa dicegah hanya dengan edukasi dan pola hidup sehat? Dengan semangat itu, ia mulai meneliti hubungan antara kondisi usus, bakteri baik, dan daya tahan tubuh manusia. Penelitiannya bukan hal yang mudah. Ia menghabiskan bertahun-tahun bekerja di laboratorium kecil di Universitas Kyoto. Setelah melalui banyak percobaan, ia berhasil mengisolasi bakteri yang bukan hanya aman dikonsumsi manusia, tetapi juga cukup kuat untuk bertahan melewati asam lambung dan dapat masuk ke usus dengan keadaan hidup. Bakteri itu kemudian dikenal sebagai Lactobacillus casei shirotastine, sebuah penemuan yang pada masa itu sangat revolusioner. Kalian percaya nggak kalau kesehatan tubuh 70% ditentukan dari usus? Komen di bawah ya. Dr. Shirota kemudian menyadari bahwa penemuan bakteri saja tidak cukup jika tidak dapat diakses oleh masyarakat luas. Ia harus membuat produk yang murah, mudah diproduksi, dan praktis diminum oleh siapa saja. Ya, termasuk mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Dari pemikiran itulah lahir Yakult pada tahun 1935, sebuah minuman probiotik yang sejak awal dibuat dengan tujuan mulia, bukan sekedar keuntungan komersial. Botol kecil Yakult yang berpinggang ramping bukanlah hasil desain kebetulan. Ukurannya hanya 65 ml ditentukan melalui perhitungan ilmiah sebagai takaran paling ideal bagi tubuh. Rasa dan volumenya sudah ditakar agar cocok untuk anak-anak yang menjadi fokus utama misi kesehatan Dr. Shirota. Itulah sebabnya bentuk botol Yakult hampir tidak berubah hingga saat ini. Karena sejak awal sudah dirancang dengan tujuan yang jelas dan sangat efektif. Pertumbuhan Yakult tidak lepas dari peran besar para Yakult Lady. Sekelompok perempuan, sebagian besar ibu rumah tangga yang mulai berkeliling dari rumah ke rumah sejak tahun 1963 di Jepang. Mereka memperkenalkan Yakult secara langsung, memberikan edukasi tentang kesehatan usus, dan memastikan setiap keluarga mendapatkan informasi yang benar. Cara ini bukan hanya strategi pemasaran, tetapi juga membuat kesempatan kerja bagi banyak perempuan dan menjadikan Yakult bagian dari kehidupan sosial masyarakat Jepang. Di Indonesia sendiri, kalian pernah nggak sih beli langsung dari Yakult Lady? Coba ceritakan di komentar ya. Ketika Yakult akhirnya memutuskan untuk melebarkan sayap ke Asia Tenggara,
Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat menarik bagi mereka. Pasar Indonesia besar, populasi anak-anaknya tinggi, dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan pencernaan masih tergolong rendah, sehingga peluang edukasi sangat luas. Namun proses masuknya Yakult ke Indonesia tidaklah sederhana. Pada awal tahun 1980-an, tim riset pada Yakult Jepang mulai mengamati kondisi masyarakat di Indonesia, termasuk pola konsumsi, selera, dan kemampuan daya beli. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa minuman kesehatan berpotensi besar jika diberikan edukasi yang tepat, karena pada masa itu masyarakat lebih mengenal jamu tradisional dibandingkan minuman probiotik modern. Kalau kalian waktu kecil lebih sering minum jamu atau Yakult? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Butuh hampir 1 dekade hingga akhirnya Yakult resmi masuk ke Indonesia. Pada tahun 1990, PT Yakult Indonesia Persada didirikan sebagai perusahaan gabungan dengan prinsip dan standar produksi yang sama dengan Yakult di Jepang. Namun perjalanan mereka tidak langsung mulus, karena masyarakat Indonesia awalnya ragu untuk mengkonsumsi minuman berisi bakteri. Kata bakteri terdengar menakutkan. Terlebih banyak masyarakat mengira minuman seperti itu dapat menyebabkan penyakit. Karena itu, di tahap awal, Yakult tidak fokus pada iklan besar-besaran seperti kompetitor besar, tetapi membeli strategi edukasi sebagai pondasi utama. Yakult Indonesia mulai memperkenalkan konsep bakteri baik melalui penyuluhan kesehatan di sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan acara komunitas. Mereka menjelaskan fungsi usus, manfaat probiotik, dan peran bakteri Shirota strain dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Inilah yang membuat Yakult perlahan diterima. Pada fase ini pula, Yakult Lady mulai diperkenalkan di Indonesia, membawa kotak pendingin mereka yang khas dan berkeliling dari pintu ke pintu. Para Yakult Lady bukan hanya menjual, tetapi juga mengedukasi. Mereka menjadi salah satu kunci keberhasilan Yakult di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau media elektronik. Kalian pernah gak sih didatangi Yakult Lady? Coba ceritakan pengalaman lucu kalian di kolom komentar ya. Pada tahun 1997, Yakult membuka pabrik pertama mereka di Indonesia yang berlokasi di Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Pabrik ini dibangun dengan standar yang sama seperti di Jepang, mulai dari kebersihan ruangan produksi, bahan baku, sistem fermentasi, hingga proses quality control yang terkenal sangat ketat. Setiap botol Yakult harus melalui lebih dari 100 titik pengecekan sebelum dilepas ke pasaran. Meski ukuran pabrik tidak terlalu besar pada awalnya, produksi Yakult semakin naik dari tahun ke tahun karena edukasi mulai berhasil dan minat masyarakat bertambah. Perluasan Yakult di Indonesia tidak berhenti di sana. Pada tahun 2014, Yakult membangun pabrik kedua di Mojokerto, Jawa Timur untuk menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Pembangunan pabrik baru ini menandakan bahwa permintaan pasar Indonesia sangat besar dan terus meningkat. Bahkan pabrik Yakult di Indonesia menjadi salah satu yang paling aktif dikunjungi oleh sekolah-sekolah karena terbuka untuk tur edukasi, sehingga generasi muda Indonesia bisa melihat secara langsung cara pembuatan Yakult, ruangan fermentasi bakteri baik, hingga proses pengemasan otomatis. Dalam prosesnya, Yakult juga menyesuaikan strategi pemasaran dengan budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia.
Mereka membuat iklan televisi dengan bahasa yang sederhana, menampilkan keluarga harmonis, dan mengajak masyarakat menjaga kesehatan pencernaan. Program kunjungan pabrik, kegiatan CSR, serta pelatihan untuk Yakult Lady menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses Yakult memperkuat kepercayaan masyarakat Indonesia. Namun perjalanan Yakult di Indonesia tidak lepas dari tantangan. Pada awal 2000-an muncul hoax berulang tentang Yakult yang dianggap berbahaya dan mengandung bahan kimia tertentu. Yakult Indonesia harus memberikan klarifikasi berkali-kali, termasuk mengajak media dan pemerintah untuk melihat langsung proses produksinya. Edukasi melalui dokter, ahli gizi, dan puskesmas terus dilakukan untuk menepis kesalahpahaman tersebut. Tantangan lainnya adalah persaingan dengan produk-produk probiotik lokal dan asing yang muncul dengan harga murah dan ukuran lebih besar. Tapi Yakult tetap mempertahankan kualitas dan konsistensi yang sama seperti versi Jepangnya, tidak mengubah rasa, tidak mengubah botol, dan tetap menggunakan Shirota strain sebagai identitas utama. Seiring berjalannya waktu, Yakult semakin diterima dan bahkan menjadi bagian dari kenangan masa kecil banyak orang di Indonesia. Anak-anak yang tumbuh pada era 90-an dan 2000-an pasti ingat betapa sering Yakult dibawa ke sekolah, disimpan di kulkas dengan isi 6 botol, dan seringkali berebut dengan saudara karena rasa segar dan tidak bikin enek. Yakult juga sering dianggap sebagai obat perut kembung anak kecil, meskipun sebenarnya manfaatnya jauh lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa Yakult telah berhasil menyentuh sisi emosional masyarakat Indonesia, bukan hanya sisi kesehatan. Menurut kalian, kenapa Yakult bisa jadi bagian dari memori masa kecil hampir semua orang? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar, siapa tahu ada yang sama itu pendapatnya. Saat ini, Yakult Indonesia memproduksi jutaan botol setiap hari dan mendistribusikannya ke seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jaringan Yakult Lady semakin besar dan menjadi salah satu sistem penjualan langsung paling aktif di Indonesia. Yakult tidak hanya dikenal sebagai minuman probiotik, tetapi juga bagian dari budaya hidup sehat di masyarakat Indonesia. Bahkan di tengah munculnya banyak minuman kesehatan modern, Yakult tetap bertahan sebagai ikon yang tidak tergeser. Dengan perjalanan yang panjang itu, Yakult tidak hanya berhasil masuk ke Indonesia, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan jika kita melihat botol kecil Yakult hari ini, kita sebenarnya sedang melihat hasil dan riset ilmiah puluhan tahun, strategi edukasi yang konsisten, serta dedikasi besar terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Yakult bukan hanya sebagai minuman kecil dalam botol krem berukuran 65 ml. Ia adalah perjalanan panjang tentang mimpi seorang ilmuwan untuk membuat dunia lebih sehat, tentang konsistensi yang tidak pernah goyah, tentang edukasi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, dan tentang bagaimana sebuah produk sederhana bisa menjadi bagian dari kenangan masa kecil jutaan orang di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dari laboratorium kecil di Jepang ke pabrik raksasa di Sukabumi dan Mojokerto, hingga ke meja makan keluarga kita, Yakult membuktikan bahwa sesuatu yang kecil tetap bisa memberikan dampak besar bagi kehidupan. Dan mungkin setelah mendengarkan kisah ini, kita jadi sadar bahwa setiap botol Yakult yang kita minum selama ini memiliki cerita yang jauh lebih panjang daripada yang kita bayangkan. Sebuah cerita tentang keyakinan, ilmu pengetahuan, dan dedikasi tanpa henti. Karena pada akhirnya Yakult bukan hanya minuman, melainkan warisan hidup yang terus berjalan.
Dan sekarang pertanyaannya, menurut kalian Yakult bakal tetap bertahan 50 tahun lagi atau akan tergeser produk baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.